Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam belajar agama, dan semoga ini semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-34. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan pengingkaran terhadap kemungkaran. Nahi mungkar ini bertingkat-tingkat. Dan secara hukum, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya bagi umat Islam, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Ya, di antara dalilnya adalah misalnya surat Ali Imran ayat 104, dan hendaknya di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkara ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ini surat Ali Imran ayat 104. Kemudian juga di antaranya surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika memahami ayat ini, wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat ini, yaitu umat yang terbaik, maka hendaklah menunaikan syarat Allah darinya. Apa syaratnya? Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah sebagaimana generasi terbaik dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka umat yang terbaik. Di antara sifatnya kenapa? Karena mereka senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga dalilnya dari hadis ini sekalian, bahwasanya setiap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi ini ada tingkatan-tingkatannya, yaitu sesuai kemampuan masing-masing. Tingkatan yang pertama, barang siapa yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka itulah yang harus dia lakukan.
Namun ini perlu digarisbawahi Bapak sekalian. Namun ini dilakukan oleh penguasa dan bawahan-bawahannya di wilayah-wilayah masyarakat umum. Jadi kalau pada tataran masyarakat umum luas, misalnya sebuah negara, maka yang berhak melakukan dengan tangan kekuasaan siapa? Penguasa, presiden, atau yang di bawahnya Jawa Tengah, gubernur, bupati, camat, dan seterusnya. Karena mereka memiliki apa? Kekuasaan. Ini perlu kita perhatikan sekalian, karena banyak terjadi apa? Nahi mungkar secara serampangan, tidak melihat ini. Maka kita kalau nggak punya wewenang, tidak boleh kita semaunya sendiri. Misalnya kita melihat ada diskotik, langsung kita rame-rame, ayo Pak janjian wong limo, marane diskotik ditutup digerebek langsung. Tidak boleh Pak. Memangnya siapa kita? Kita cuma apa? Warga sipil biasa. Kita bukan Satpol PP, bukan Pak Camat misalnya. Maka tidak boleh. Ini wewenang siapa? Wewenang mereka. Kewajiban kita hanya apa? Kalau kita melihat kemungkaran, kita tidak punya wewenang, ya kita dengan tingkatan setelahnya, yaitu dengan lisan, kita sampaikan kepada penguasa. Pak, ini ada kemungkaran ini Pak, diskotik ada, prostitusi, lokalisasi. Kita laporkan mereka yang bertindak. Kalau kita sudah melapor, penguasa tidak bertindak, siapa yang dosa? Penguasa Pak. Kita sudah melakukan kewajiban ini, kita melaporkan dan kita berdakwah dengan lisan kita sesuai kemampuan Pak. Tidak boleh tiba-tiba kita apa? Anarkis apalagi tidak boleh sekalian. Tidak boleh. Jadi seperti itu sekalian. Maka berat juga sebenarnya menjadi penguasa sekalian. Jadi pemimpin itu berat sekali. Kalau di lingkungannya ada kemaksiatan, dia tidak mengingkarinya, maka yang dosa siapa? Yang pemimpinnya itu, baik dari level nasional sampai lokal, dosa sekalian. Maka sebenarnya berat sekali. Jadi apa? Jadi pemimpin. Maka sangat aneh kalau zaman sekarang orang berlomba-lomba jadi apa? Pemimpin, pilihlah saya, pilihlah saya. Mereka nggak menyadari apa? Kalau bahasa kita, apa contohnya berat misalnya ini. Maka kita hanya bisa mengingkari sesuai kemampuan kita. Karena kalau kita langsung main hakim sendiri, ini nanti madorotnya lebih besar. Maka tidak boleh dalam Islam itu main hakim sendiri, tidak boleh sekali. Kita ada lihat orang mencuri, langsung kita gebuki sampai mati. Dosa apa pembuatan dosa kita itu bukan wewenang kita kok. Maka gimana betul? Ya kita tangkap, kita serahkan kepada yang berwenang. Silakan diproses hukum Ada dulu sampai apa itu? Maling apa itu Pak? Amplifier di masjid itu, Masya Allah itu kejam sekali Pak. Kemudian dimasak dia dibakar Masya Allah sampai mati Pak. Itu dosa Pak. Yang main hakim tadi Pak, yang ngeroyok misalnya 10 orang 10 itu dosa semua Pak. Itu kalau zamannya Umar dikisos semua itu orang 10 Pak. Ada orang kok rame-rame membunuh satu orang, ngeroyok saya mati Pak. Itu yang ngeroyok itu dikisos semua Pak. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Karena kalau seperti itu dibiarkan akan terjadi apa? Chaos di masyarakat. Ricu kan Pak? Ini saya gantian ini, kampung ini gantian ngeluruk kampung kono gak terima, akhirnya tawuran dan seterusnya. Ya ricu Pak. Yang berwenang siapa? Ya penguasa. Penguasa. Kita laporkan kepada penguasa dan seterusnya. Jadi ini harus kita perhatikan. Belum lagi nanti dampak yang lebih luas. Misalnya ada orang pakai atribut Islam misalnya, rame-rame gerebek diskotik misalnya, diobrak-abrik diskotiknya. Ini nanti mandorotnya lebih besar. Sehingga orang citra Islam itu menjadi apa? Menjadi jelek Bapak sekalian. Sebelum orang Islamnya apa? Senangannya anarkis, apalagi pakai orang seperti kita ini ikut kena getahnya Pak. Kita gak ikut-ikutan, kita kena getahnya. Mungkin karena casingnya sama pada jenggotan nih, bertunggal kayak yang senengannya Allah Akbar kayak mau berangkat seperti itu Pak. Jadi jelek kesana Islam, madorotnya lebih besar. Karena apa? Karena nahi mungkar secara apa? Serampangan Pak. Maka nahi mungkar ini ada kaidahnya, perlu kita perhatikan. Harus ditimbang maslahat dan madorotnya. Maka Allah mengatakan, ketika kita ingin mengingkari kemungkaran, ini kalau kita
kalau sekiranya dengan kita ingkari akan muncul mandor lebih besar, maka ini tidak boleh diingkari ya. Kita tidak punya wewenang, berarti kita turun ke tingkatan yang bawahnya dengan lisan. Lisan kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, minimal dengan hati. Jadi kita membenci, dan jangan kita ikut nimbrung dalam majelis mereka. Misalnya orang minum khamr, kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa menasihati. Minimal kita membenci dengan hati, kemudian kita jangan ikut-ikutan nimbrung di majelis khamr aja, kita tinggalkan majelis tersebut. Ini bentuk minimal peninggalan dengan hati. Kalau ini wajib, dengan hati itu wajib semuanya, karena semua orang bisa. Minimal kita ingkari. Jangan sampai kita ridho dengan kemaksiatan tersebut. Di antara tanda ridho ya kita nggak ikut mendem, nggak ikut minum khamr, tapi kita ikut duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, itu di antara bentuk keridhoan. Maka nggak boleh kita tinggalkan. Ini kemaksiatan. Seperti itu. Jadi dengan tangan ini dilakukan oleh penguasa. Dilakukan oleh penguasa yang punya wewenang, mempunyai kekuasaan. Mereka yang berhak menutup diskotik, misalnya diskotik gubernurnya bikin misalnya surat ditutup diskotiknya. Itu menang-menangnya mereka seperti itu sehingga tidak terjadi keributan di tengah masyarakat. Pada lokasinya ditutup pemerintah, sudah selesai. Mereka yang berwenang kita hanya bisa menyampaikan. Kemudian dan ini juga bisa berlaku dalam wilayah yang lebih khusus. Misalnya di dalam rumah tangga, maka ini juga bisa seorang kepala rumah tangga amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan kepada anak kita, boleh misalnya gak belum sholat, kita tebdek tapi ya niatnya mukul ini dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka itu menyakiti. Misalnya diteblek sedikit kakinya atau dan tidak boleh memukul di wajah, itu haram, tidak boleh sekalian ngaploki, itu tidak boleh, haram. Jadi sekedar sekedar kita memukul yang sifatnya mendidik, ayo sholat dan sebagainya. Atau tahu-tahu anak kita pulang-pulang bawa rokok, wah ini kemungkaran ini, langsung kita ambil, kita buang rokoknya, boleh karena kita bapaknya. Awas kalau rokoknya tak selentik, boleh ini sesuai menangnya, boleh. Atau seorang pemimpin terhadap bawahannya. Saya punya perusahaan misalnya, kemudian saya bikin peraturan dilarang merokok misalnya, itu hak saya, boleh, saya pemimpinnya, itu boleh. Jadi di antara yang lebih khusus boleh seorang pemimpin keluarga kepada anggota keluarganya, atau seorang pemimpin terhadap bawahannya dan lain sebagainya. Kemudian jika kita bukan termasuk orang yang mampu dengan tangan tadi, kalau kita mengingkari dengan tangan, nanti akan mandorot, dikhawatirkan mandorot bagi kita sendiri atau mungkin bagi orang lain. Maka kita melakukannya dengan lisan. Minimal kita sampaikan dengan lisan. Seperti ini tidak baik. Kita sampaikan kepada yang berwenang. Mohon ini ditindaklanjuti dan seterusnya. Kalau nggak ditindaklanjuti, dosa mereka, Kita sudah menyampaikan kewajiban kita, amar ma'ruf nahi munkar, selesai. Karena tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita semua, tidak mungkin, kacau nanti. Kabeh wong pengen main hakim sendiri, tidak boleh. Ada orang mencuri terus tiba-tiba langsung kita potong tangannya sendiri. Tidak boleh, mas, tak potong tanganmu, tidak boleh, harus penguasa. Kalau gitu nanti kacau nanti. Kemudian dan kalau tidak mau melakukan, malah pilihan terakhir adalah mengingkari dengan hati. Maka ini merupakan iman yang paling lemah. Makanya mengingkari dengan hati ini sifatnya fardhu ain, karena semua orang bisa minimal tadi kita jangan sampai ridho dengan kemaksiatan tadi, kita benci dengan kemaksiatan tadi. Di antara wujudnya dengan dengan tadi, kalau ada orang duduk-duduk minum-minum, ya kita tinggalkan masjid itu, jangan sampai kita ikut duduk-duduk. Karena di antara wujud adalah kita ridho dengan mereka. Bahkan kita akan ikut berdosa seperti dosa mereka kalau kita ikut duduk-duduk dengan mereka. Harus kita tinggalkan. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, ini banyak sekali sebenarnya tentang hal-hal yang mungkar.
Bapak semuanya. Ya. Yang pertama, ketika kita mengingkari kemungkaran, kita harus pastikan dulu, Pak. Kita harus berilmu, mengilmui tentang kemungkaran tadi. Apakah itu betul-betul kemungkaran atau tidak? Ya. Jangan sampai kita niatnya mengingkari kemungkaran, ternyata itu secara syariat bukan kemungkaran, Pak. Ya. Jadi kemungkaran itu apa sih? Apa saja yang dilarang dalam agama. Nah, itu kemungkaran, Pak. Apa saja yang menyalahi syariat. Mungkar menurut syariat. Jadi kacamatanya itu syariat. Minul khamar secara syariat, mungkar ini. Ya, sepakat ini, Pak. Maka harus kita ingkari sesuai kemampuan. Ya. Jadi kemungkaran ini bukan sesuai, Pak, menurut umumnya masyarakat, bukan, Pak. Ya, nanti kalau seperti itu repot, Pak. Ya, parameternya itu syariat, bukan masyarakat. Kalau masyarakat nanti misalnya sak kampung sing ngoten wong siji, iki aliran aneh ya, Pak, harus kita ingkari, Pak. Salah, Pak, jenengan, Pak. Jenggot ini apa? Perintah Nabi ini, Pak, perintah Nabi. Ya, jangan saya salah, Pak. Justru malah yang sesuai syariat diingkari. Yang pakai kerudung sesuai syariat malah diingkari. Ini salah, Pak, kebolak-balik, Pak. Ya. Harusnya diingkari siapa? Nah, itu yang belum pakai jilbab itu diingkari, diingatkan, ya, dinasihati seperti itu. Maka parameternya ini apa? Mungkar menurut syariat. Dan kita harus tahu dulu itu betul-betul mungkar atau tidak. Kemudian yang kedua, jika kemungkaran tadi, jika sesuatu itu bukan sesuatu yang disepakati, artinya masalah khilafiyah, maka tidak boleh diingkari. Misalnya antara kunut dengan tidak kunut ini khilafiyah, Pak. Khilafiyah saja dulu. Maka masalah ini meskipun kita milih pendapat tidak kunut misalnya, kita mantep ini dalilnya, silakan. Tapi tidak boleh kita kan ramai-ramai nahi mungkar, ya. Kita basmi yang tidak boleh, ya. Ini masalah khilafiyah. Atau masalah sholat misalnya, ya. Apakah kalau sujud ini tangan dulu atau tutup dulu, ini khilafiyah, Pak. Ada yang tutup dulu, ada yang tangan dulu. Tidak boleh saling mengingkari. Ini harus naik mungkar ini. Harus tutup dulu semua, tidak boleh. Masalah khilafiyah dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah khilafiyah tidak ada pengingkaran di sini, Pak. Ya, karena masing-masing apa? Punya dalil. Masih dalam ranah khilafiyah. Ya. Tapi kalau sudah sepakat tadi masalah khamar, zina, riba, ini jelas, Pak. Syirik, kesyirikan, nah, ini paling utama. Harus kita hindari, Pak. Ya, di daerah kita ada kesyirikan misalnya, entah dengan nama apa saja ini. Kan kadang kearifan lokal ini dijadikan sebagai apa? Sebagai bungkus, Pak, kesyirikan. Ya. Dengan alasan sedekah bumi misalnya, nyembelih, kita bikin sesajen, kita taruh di sendang, di pohon besar, di kuburan macam-macam. Ya. Ini semua termasuk kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Ini kemungkaran, Pak, kesyirikan. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, harus kita ingkari sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau sekedar budaya, Pak, syukuran, ya, gotong royong, kerja bakti, ya, itu bagus dalam. Tapi kalau sudah terempet ke kesyirikan, harus tegas kita, Pak, tidak boleh. Berarti dia sudah menyembelih untuk selain Allah. Atau misalnya ada orang menyembelih kerbau, kepalanya dilarung di laut selatan, itu kan juga budaya, ya, nguri-nguri budaya. Tapi itu budaya kesyirikan, tidak boleh, tidak boleh. Ya, karena jelas dia menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk Niro Kidul misalnya, itu selain Allah. Ya, padahal menyembelih hewan berkorban hanya boleh untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh untuk selain Allah. Makanya kita perhatikan. Yang pertama kita pastikan itu kemungkaran secara syariat. Yang kedua, kita juga harus yakin bahwasanya itu mungkar bagi pelakunya. Ya, jadi ada dua hal sekalian, yang makan atau minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu kemungkaran atau tidak? Kemungkaran, ya. Bulan Ramadan kan wajib puasa. Terus ada orang tiba-tiba makan pada siang hari Ramadan. Ini perbuatannya mungkar, jelas ini kemungkaran, Pak. Tapi harus kita pastikan dulu. Itu kemungkaran tidak bagi pelakunya. Karena bisa jadi dia sedang safar. Orang safar boleh tidak puasa? Boleh, Pak. Berarti bagi orang safar makan siang pada Ramadan kemungkaran atau tidak? Bagi dia bukan kemungkaran, Pak. Maka tidak boleh kita hindari. Makanya kalau kita di terminal misalnya, Pak, itu kan banyak misalnya siang hari pada makan, ya. Oh, kita jangan apa?
Wah, ini harus nahi mungkar ini Pak. Diobrak-abrik, orang sedang makan diobrak-abrik. Ayo udah poso. Nah, kita lihat dulu Pak, dia sedang safar itu perjalanan. Boleh makan Pak, itu bukan kemungkaran bagi siapa? Pelakunya. Kalau perbuatannya tadi mungkar betul, tapi bagi pelakunya ini kemungkaran enggak, kita lihat dulu Pak. Nah kalau ada orang tidak safar, tidak sedang sakit, sehat dia, ya, tiba-tiba kalau kita tahu dia, loh, kok makan Pak, ya itu kita ingkari. Gak oleh Mas, Ramadan harus puasa seperti itu. Paham, bisa dipahami ya? Jadi naik muka itu luas sekali Pak, ada kaidah-kaidahnya Mas. Ada orang makan tangan kiri, makan tangan kiri ini kemungkaran tidak Pak? Kemungkaran Pak, tapi harus kita pastikan dulu. Itu kemungkaran bagi pelakunya tidak, kita lihat dulu kan. Ojo-ojo itu apa? Tangan kanannya sedang apa? Sakit, apa istilahnya Pak? JP, ya apa? Keple atau apa itu Pak? Dia tidak bisa apa? Menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya apa misalnya itu? Lumpuh misalnya nih. Sehingga dia harus makan tangan kiri. Boleh nggak makan kiri bagi dia tadi Pak? Orang seperti ini? Boleh Pak, bukan kemungkaran. Maka tidak boleh kita mengingkari. Dosa pelek tangan kiri, lo tangan kananku keple Mas, raisa dan piye. Ya mbok piye carane ya ndak bisa. Ya boleh kalau kita ada uzur boleh kan. Tangan kita lumpuh kanan, tidak bisa tangan kanan ya sudah tangan kiri ada uzur. Maka ketika kita ingkari itu tidak boleh sembrono, tidak boleh serampangan, harus kita ilmui. Ya, ini pentingnya Pak, mengilmui nahi mungkar, tidak boleh sembarangan. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi ini Pak ya. Jadi kemudian yang terakhir dengan apa? Dengan hati. Minimal dengan hati. Yaitu dengan apa? Dengan mengingkari, membenci kemaksiatan tersebut, kemungkaran tersebut. Dan kita tidak boleh apa? Harus meninggalkan kemaksiatan tersebut, Bapak sekalian. Dari kandungan hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, ini dengannya masyarakat dan negara akan menjadi baik. Seandainya kita semua ini Pak, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan, insya Allah akan menjadi baik. Kenapa kok keadaan kita semakin banyak kemungkaran? Karena apa? Semakin sedikit orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan aja. Urusanmu Mas, sementing aku apik, rusak sakarmu, ya tidak bisa. Makanya ada istilah soleh, ada istilah muslim. Kalau soleh itu apa? Dia soleh, dirinya soleh. Tapi tidak cukup kita jadi soleh, tapi apa? Muslim. Yaitu apa? Kita berusaha memperbaiki. Kita nggak cuma baik diri kita, tapi apa? Berusaha untuk menjadi orang yang muslim, memperbaiki. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya, di keluarga kita, lingkungan dekat kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki semampu kita. Ya, demikian sekalian. Kemudian yang kedua, poin yang kedua jangan kandungan di sini. Yang kedua yaitu merubah kemungkaran. Ini memiliki beberapa tingkatan. Siapa yang mampu melakukan salah satunya, maka itulah kewajibannya. Ya, dia punya kekuasaan, punya jabatan, misalnya wajib dia menggunakan jabatannya untuk apa? Mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang paling lemah. Ya, kan tadi Nabi menyebutkan apa? Walam yastati fa illam nastati fa biqalbi. Dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi mengatakan selemah-lemahnya iman. Berarti menunjukkan apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang lemah, ada yang kuat dan seterusnya. Ya, kemudian sekalian semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.